Sometimes I stop to close my eyes. She's exactly what I need. Halo Sobat Hukum, saya Ardia Zafa Ayu Wigati dengan NIM 13122000292, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Hukum yang sedang bermagang di PT Graha Pro Justisia yang diaungi oleh Juristen Legal Indonesia di kantor hukum Bapak Dr. Rahman Hakim SHMH. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai cara melakukan audit investigasi atau audit hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sebelum kita mulai, kita harus tahu apa itu audit hukum. Audit hukum adalah pemeriksaan dan analisa penerapan peraturan oleh individu atau lembaga untuk menilai kepatuhan hukum, aset, uang, transaksi, dan permasalahan hukum. Tujuannya untuk mengetahui seberapa baik hukum dipatuhi dan diterapkan. Lalu, bagaimana dengan pengertian audit forensik? Audit forensik adalah sebuah audit khusus yang melibatkan mengumpulkan data, verifikasi, analisis, dan pelaporan untuk mendapatkan bukti yang sah mengenai kasus ilegal, terutama terkait penyimpangan keuangan. Menurut peraturan PPKP RI nomor 17 tahun 2017, audit ini dilakukan secara sistematis oleh pihak yang kompeten untuk mengungkap fakta tentang indikasi tindak pidana korupsi. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan pada dasarnya audit investigasi timbul karena adanya kebutuhan untuk memperoleh bukti formal dalam kaitannya dengan pengungkapan kasus di bidang keuangan yang hubungannya dalam aspek hukum. Pengertian investigasi sendiri adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta-fakta, lakukan peninjauan, percobaan, dan sebagaimananya dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas pernyataan-pernyataan tentang peristiwa, sifat, atau khasiat atau suatu zat, dan sebagaimana penyelidikan. Prinsip-prinsip audit investigasi. Ada 8 prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan audit investigasi. Yang pertama, audit investigasi adalah tindakan mencari kebenaran. Artinya, semua harus berdasarkan bukti berupa fakta-fakta, bukan opini atau prasangka. Yang kedua, audit investigasi mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat melakukan fakta yang dipermasalahkan. Yang ketiga, semakin kecil selang antara waktu terjadinya tindakan fraud dengan waktu untuk merespon, semakin besar kemungkinan bahwa suatu tindak fraud dapat terungkap. Yang keempat, audit mengumpulkan fakta-fakta sehingga bukti-bukti yang diperoleh dapat memberikan kesimpulan sendiri atau bercerita. Yang kelima, bukti fisik berupa bukti nyata. Bukti tersebut sampai kapanpun akan selalu mengungkap hal yang sama. Yang keenam, informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan saksi akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan manusia. Jika audit mengajukan pertanyaan yang cukup kepada sejumlah orang yang cukup, maka ia akan dapat jawaban yang benar. Yang kedelapan, informasi merupakan nafas dan darahnya investigasi. Tahapan audit investigasi yaitu pertama ada penelaahan informasi. Biasanya dari sumber informasi itu ada pengaduan masyarakat, LSM, atau focus group. Yang B itu ada media massa, baik media massa cetak maupun media visual. Yang C itu media sosial. Yang D itu pihak lembaga pengatur seperti BAPEPAM, OJK, PPATK, Kementerian Teknis, dan lain-lain. Dan yang kelima
pihak aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, KPK, pengadilan, dan sebagainya. Yang keenam ada pihak objek penugasan, kementerian, pemerintah daerah, dan satuan kerja. Dan yang terakhir adalah hasil audit reguler seperti audit operasional, audit kepatuhan, audit kinerja, atau jenis audit lainnya yang temuannya perlu dikembangkan lebih lanjut karena diduga mengandung unsur melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Semua informasi awal perlu ditelaah untuk menentukan apakah cukup alasan untuk dilakukannya audit investigasi. Tapi khususnya terhadap informasi yang bersumber dari pengaduan, media massa, dan media sosial biasanya masih memerlukan penelaahan yang lebih mendalam karena secara umum informasinya masih minim. Hasil akhir dari penelaahan informasi awal dituangkan dalam bentuk resume. Penelaahan awal yang materinya berisi pertama, indikasi fraud apa yang terjadi dalam suatu organisasi. Yang kedua, siapa yang diduga terlibat menjadi pelaku potensial. Yang ketiga, di mana indikasi fraud diperkirakan terjadi. Yang keempat, indikasi fraud diperkirakan terjadi. Yang kelima, atau modus operandi fraud diindikasikan terjadi. 6. Simpulan mengenai layak atau tidaknya indikasi fraud dilanjutkan dengan audit investigasi. Perencanaan audit itu ada penetapan sasaran dan ruang lingkup audit. Yang kedua, penyusunan tim audit investigasi. Yang ketiga, penyusunan program kerja audit investigasi. Yang keempat, penetapan jangka waktu dan anggaran biaya. Tahapan audit berikutnya yaitu adanya pelaksanaan audit. Yang pertama, pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan auditan. Yang pertama, menjelaskan tujuan audit, mendapatkan informasi tambahan dari auditan, dan yang ketiga, menciptakan suasana yang dapat menunjang pelaksanaan audit terutama dukungan dari auditan. Jika program audit telah disusun dengan baik pada tahap perencanaan, maka pada tahap pelaksanaan audit tinggal melaksanakan prosedur dan teknik audit yang telah dirancang dengan fokus pada pengumpulan bukti-bukti yang mendukung pembuktian tindakan pidana korupsi di persidangan. Upaya mengumpulkan bukti yang kompeten dan cukup merupakan inti dari petugas auditor investigasi. Bukti-bukti yang harus dikumpulkan harus berfokuskan pada upaya menguji hipotesis yang telah disusun pada tahap perencanaan dengan menghubungkan fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak, penyimpangan, serta pihak yang diduga terlibat dan bertanggung jawab. Bukti audit dapat mencakup bukti fisik, yaitu bukti yang diperoleh dari pengukuran dan penghitungan secara fisik langsung terhadap orang properti barang, atau kejadian bukti fisik dapat berupa berita acara, pemeriksaan fisik, foto, gambar bagan peta, atau contoh fisik. Bukti dokumen merupakan bukti yang berisi informasi tertulis seperti surat kontrak, catatan akuntansi faktur, dan informasi tertulis lainnya. Bukti kesaksian merupakan bukti yang diperoleh melalui wawancara kuesioner atau dengan meminta pernyataan tertulis. Bukti analisis merupakan bukti yang dikembangkan oleh auditor dari bukti audit lain. Bukti analisis ini dapat berupa perbandingan angka-angka, perhitungan, dan argumen logis lainnya. Ada 7 pengumpulan
bukti yang lazim diterapkan dalam mengumpulkan bukti. Bukti audit yang pertama, pemeriksaan atau pengujian fisik yang dilakukan dengan melihat langsung atau melakukan pengujian terhadap suatu benda untuk meyakinkan keberadaan dan kondisi suatu benda berwujud atau kertas berharga sesuai dengan yang sebenarnya. Teknik audit ini dapat dilakukan terhadap kas persediaan aset terhadap kertas berharga, dan hasilnya pemeriksaan atau pengujian dapat berupa berita acara, hasil pemeriksaan fisik, foto, gambar, bagan, peta, atau fisik. Contoh yang kedua, konfirmasi dilakukan dengan meminta penegasan dari pihak-pihak yang mengetahui atau relevan dengan suatu permasalahan untuk meyakinkan bahwa informasi tertentu yang telah memiliki auditor investigatif benar dan akurat. Hasil konfirmasi yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemberi informasi yang dilakukan dari hasil konfirmasi. Kedua, ada evaluasi bukti. Ini memperhatikan urutan proses kejadian dan kerangka waktu kejadian. Ini juga menilai dari relevan bukti dengan hipotesis, menilai keabsahan bukti, menilai kecakupan bukti, dan mengutamakan hakikat daripada bentuknya. Tahapan laporan hasil audit investigasi yang menyajikan temuan dan informasi penting lainnya. Format pada masing-masing investigasi berbeda-beda, tapi menurut standar audit yang berlaku umum, laporan audit sekurang-kurangnya yang berisi: pertama, dasar pelaksanaan audit; yang kedua, tujuan audit; yang ketiga, sasaran dan ruang lingkup audit; yang keempat, metodologi audit; yang kelima, simpulan hasil audit. Sekian dari penjelasan kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.